Konsep sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Dalam konsep sistem informasi manajemen pendidikan, semua unsur dan subunsur harus saling keterkaitan untuk membentuk sistem informasi manajemen pendidikan yang berkualitas. Selain itu juga, ada komponen-komponen seperti brandware yang menjadi penggerak dalam pengoperasian sistem informasi manajemen pendidikan. Pada dasarnya, sistem informasi manajemen ini ialah sebuah informasi untuk menjelaskan konsep secara keseluruhan dengan cara memecah beberapa subsistem informasi manajemen agar mempermudah dalam penyelesaian masalahnya. Sistem informasi manajemen ini merupakan pengolahan data pendidikan yang menghasilkan sebuah informasi untuk mewujudkan proses pembelajaran secara efektif dan efisien, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada beberapa tahap untuk merancang sistem informasi manajemen, antara lain tahap perencanaan. Sebelum membuat sistem informasi manajemen, harus merencanakan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik terlebih dahulu agar bisa diterima di lingkungannya. Selanjutnya ada tahap analisis. Setelah merencanakan, tahap selanjutnya yaitu menganalisis sistem informasi manajemen untuk mengetahui apakah di dalamnya sudah sesuai atau belum. Nah, apabila belum selesai, tahap analisis ini berfungsi untuk merancang sistem yang baru atau memperbarui sistem sebelumnya. Selanjutnya ada sistem rancangan. Pada tahap rancangan ini mempermudah pendidik untuk menyiapkan alat-alat guna merencanakan serta menganalisis sistem informasi manajemen pendidikan. Selanjutnya, tahap penerapan. Dalam tahap ini menggabungkan sumber daya fisik dengan konseptual sampai menghasilkan sistem informasi manajemen pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya ada tahap penggunaannya. Nah, di tahap ini berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan pada tahap perencanaan serta konsep sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi manajemen. Teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah istilah yang diperluas untuk teknologi informasi yang menekankan peran komunikasi terpadu. Integrasi telekomunikasi dilakukan seperti halnya integrasi saluran telepon dan juga saluran sinyal kabel komputer serta perangkat lunak yang diperlukan, dan ada juga hal lainnya seperti middleware, penyimpanan, sistem audio visual yang memungkinkan pengguna dapat mengakses, menyimpan, mentransmisikan, dan juga manipulasi informasi yang ada. Di dalam sistem informasi manajemen, informasi merupakan sumber daya dan juga komoditi yang nilainya semakin meningkat, yang dibutuhkan manajemen untuk dapat merencanakan, mengontrol kegiatan organisasi secara efektif. Kedudukan informasi sebagai sumber daya sama halnya dengan sumber daya lain yang sering dikenal dengan 4M, yakni man, machine, material, dan juga money. Bahkan informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Jadi organisasi menentukan kehidupan di dalamnya gitu loh. Dengan informasi, sebuah sistem dan juga organisasi akan dapat terhindar dari proses keberakhiran yang biasa disebut dengan entropi atau lebih tepatnya dengan negentropi. Dalam praktiknya, maka antara informasi dan data, kedudukannya sangat relatif. Informasi yang diproduksi dari sekumpulan data pada situasi tertentu yang baru serta mempunyai kekhususannya dapat berubah menjadi data mentah yang masih perlu diproses kembali untuk menjadi informasi baru. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan dengan adanya informasi tersebut. Dengan konsep yang ada, akan menjadi satu kerangka atau menjadi acuan yang akan digunakan untuk dapat mengidentifikasi data yang diperlukan. Informasi sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan. Selain itu juga memiliki hubungan dengan menggambarkan, menjelaskan, ataupun memperkirakan, serta juga dapat menggambarkan bagaimana evaluasi yang nantinya akan dihadapi, dan juga dapat mengadakan pembaharuan yang baik untuk kedepannya. Informasi yang menjelaskan akan sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk dapat menyusun dan juga merancang model. Informasi yang evaluatif membantu pemimpin untuk dapat mengadakan evaluasi periodik mengenai performa serta aktivitas lainnya, baik yang nampak sekarang ataupun yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Informasi yang inovatif adalah hal-hal yang berupa ide-ide ataupun gagasan-gagasan baru, rancangan ataupun hipotesa yang dirasakan
yang nantinya dapat membantu mempercepat usaha pengembangan ataupun pembangunan di masa yang akan datang. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen kependidikan. Dikutip dari Munir pada tahun 2008, mengungkapkan bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media pembelajaran berbasis teknologi yakni seperti berikut. Yang pertama, dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas, karena dapat menjelaskan konsep yang sulit dan juga rumit menjadi mudah dan juga lebih sederhana. Dan juga yang kedua, dapat menjelaskan materi pembelajaran objek yang abstrak seperti tidak nyata ataupun tidak dapat dilihat langsung menjadi lebih konkret, seperti menjelaskan peredaran darah dan juga organ-organ tubuh manusia pada mata pelajaran biologi ataupun sains. Yang ketiga, membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih baik dan mudah, sehingga peserta didik mudah memahami dan juga mudah mengingat lebih lama karena dapat diungkapkan kembali. Lalu yang keempat, lebih menarik dan juga membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar peserta didik, serta juga dapat menghibur peserta didik yang melihatnya. Yang kelima, memancing partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan memberikan kesan yang mendalam dalam pikiran peserta didik. Lalu selanjutnya dapat membentuk sikap peserta didik serta dapat meningkatkan keterampilan dari psikomotornya. Lalu yang selanjutnya, peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya, kebutuhan, minat, dan bakatnya, baik secara individual, kelompok, ataupun klasikal. Dan selanjutnya, kelebihan yang terakhir, lebih dapat untuk menghemat waktu dan juga dapat menghemat tenaga serta dapat menghemat biaya yang diperlukan. Lalu yang terakhir yakni kekurangan pendidikan berbasis teknologi. Menurut Linda Gunantari pada 2013, kekurangan dan pendidikan berbasis teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang bersifat plagiatis dan juga melakukan kecurangan. Lalu yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, maka akibat yang akan ditimbulkan menjadi lebih fatal daripada sistem yang tidak berbasis teknologi. Pendapat Gordon, struktur sistem informasi pada dasarnya itu dibedakan menjadi dua kelompok, antara lain sistem formal dan non-formal. Jadi sistem formal ini ialah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi berlaku pada semua orang dan sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi tersebut. Jadi sistem ini itu tergantung kepada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan organisasi tersebut. Yang kedua, ada sistem non-formal. Sistem non-formal ini yang berlaku di lingkungan organisasi yang melalui saluran-saluran tidak resmi. Namun, di sini itu mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada pembagian struktur sistem informasi manajemen. Selain struktur formal dan non-formal tadi, struktur sistem informasi manajemen dibagi lagi menjadi 3 bagian penting, antara lain input, proses, dan output. Tetapi pada zaman sekarang ini ditambah satu bagian penting, yaitu penyimpanan atau database sangat penting, agar data atau informasi tersebut menjadi valid dan dapat digunakan untuk kemudian hari. Maka dari itu, Gordon membagi wilayah sistem informasi manajemen ini berdasarkan kepentingannya. Nah, antara lain yaitu struktur sistem berdasarkan kegiatan manajemen, kegiatan perencanaan, dan pengendalian manajemen dibagi atas 3 macam, yaitu ada kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategi. Dalam perencanaan strategi, pengembangan strategi sebagai sarana suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kegiatan perencanaan strategi tidak mempunyai keteraturan meskipun sebenarnya bisa dijadwalkan dalam periode waktu yang relatif panjang. Informasi yang dibutuhkan itu haruslah memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh, walaupun tidak mempunyai ketelitian yang tinggi. Selanjutnya, struktur sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Subsistem yang umum sebagai fungsi utama suatu organisasi dalam pemasaran, produk, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Setiap fungsi akan melakukan kegiatan sebagai subsistem informasi untuk mendukung pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan pengendalian strategi. Selanjutnya, struktur sistem informasi secara konseptual dan fisik. Menurut pendapat Kadir, struktur sistem informasi manajemen
dapat pula dipandang menurut konsep struktural yang memungkinkan pembahasan dan perancangan sistem fisik yang akan mendefinisikan cara pelaksanaan sistem informasi manajemen ini, yaitu struktur konseptual. Struktur informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengolahan informasi, antara lain pengolahan transaksi, lakukan kegiatan sebagai subsistem informasi untuk mendukung pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan pengendalian strategi. Selanjutnya, struktur sistem informasi secara konseptual dan fisik. Menurut pendapat Kadir, struktur sistem informasi manajemen dapat pula dipandang menurut konsep struktural yang memungkinkan pembahasan dan perancangan sistem fisik yang akan mendefinisikan cara pelaksanaan sistem informasi manajemen ini, yaitu struktur konseptual. Struktur informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengolahan informasi, antara lain pengolahan transaksi, dukungan operasional sistem informasi, dukungan pengendalian, manajerial sistem informasi, dan dukungan perencanaan strategi sistem informasi. Selanjutnya, struktur fisik struktur konseptual suatu sistem informasi manajemen, yaitu untuk subsistem fungsional yang bisa ditambah suatu pangkalan data, beberapa aplikasi umum, dan satu model dasar analisa untuk dalam model keputusan. Pada struktur fisik, semua aplikasi terdiri atas program yang sama, sekali terpisah, tetapi hal ini tidak selalu demikian adanya sehingga ada penghambatan yang cukup besar dari pengolahan terpadu dan pemakaian modul umum. Implementasi sistem informasi manajemen pendidikan. Terdapat 4 perangkat lunak aplikasi SIM atau sistem informasi manajemen yang tersedia dan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yakni yang pertama sistem manajemen akademik. Sistem ini bertujuan bekerja untuk proses akademik yang berlangsung mulai dari penerimaan siswa atau mahasiswa hingga kelulusan siswa tersebut. Fitur-fitur yang dapat digunakan seperti yang pertama sistem registrasi ujian, dari yang ujian masuk online, terus buat daftar cetak pendaftarannya, mentoring, statistik, dan juga kayak administrasi sistemnya. Lalu yang kedua ada sistem registrasi yang digunakan untuk mengelola kegiatan registrasi calon siswa dan juga registrasi ulang siswa dari siswa-siswa lama yang sebelumnya sudah menjalani pendidikan di situ. Terus yang ketiga ada sistem informasi akademik yang digunakan untuk mengelola administrasi dan data akademik seperti pengelolaan kurikulum, penjadwalan satuan pengajaran, pengelolaan nilai akademik, dan juga laporan hasil studi siswa serta prestasi siswa dalam kegiatan belajarnya. Lalu selanjutnya ada back office menangani pengelolaan data kurikulum, pengelolaan data kelas, pengelolaan data mata pelajaran, pengelolaan kesetaraan, pengelolaan jadwal, dan juga konfigurasi syarat predikat kelulusan yang nantinya dibutuhkan oleh siswa-siswa yang akan lulus. Lalu selanjutnya ada modul front office yang di dalamnya menangani informasi akademik online, terus bagaimana gurunya, pengelolaan nilainya bagaimana, dan juga ada forum diskusi biasanya. Dan biasanya modul ini dapat diakses melalui portal akademik yang sudah disediakan. Lalu yang selanjutnya ada bagian sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola aset pengetahuan seperti jurnal, buku, perpustakaan, dan hasil penelitian secara elektronik, yang di dalamnya terdiri atas sistem informasi perpustakaan, e-learning, digital library. Dan buat yang bagian ketiga, di sini terdapat sistem manajemen sumber daya. Sistem ini terdiri dari beberapa modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola aset sumber daya yang terdiri dari sistem informasi pegawai ataupun personal-personal di dalamnya, yang di dalam sistem tersebut terdiri data guru dan juga staf, dari mulai biodatanya, jabatannya, alamatnya, status kerjanya, jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, riwayat pendidikannya seperti apa, riwayat karirnya juga seperti apa, dan juga tingkat kehadirannya bagaimana. Dan di dalamnya juga terdapat informasi gaji pegawainya dan juga gurunya. Lalu
Di dalam tersebut juga terdapat informasi keuangan dan juga akuntansi yang digunakan untuk mengelola pengeluaran dan juga penerimaan keuangan guna untuk mempermudah pelaporan dan juga pemantauan keuangan. Dengan fitur berikut, pengelolaan penerimaan dan juga pengeluaran jadi lebih dapat diakses untuk ininya ketika dibutuhkan. Lalu terdapat juga sistem informasi manajemen aset, digunakan untuk mengelola aset non SDM dan juga keuangan yang dimiliki oleh sekolah dengan fitur-fitur seperti pengelolaan data, terus inventaris biasanya, seperti bangunan, ruang, kelas, ataupun properti-properti yang terdapat di dalam sekolah tersebut. Sekian pembahasan dari kelompok kami, dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai pembahasan dari kelompok kami persilahkan untuk bertanya pada pertemuan besok sore dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.